Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran satu pertanyaan ini? Siapa sih yang sebenarnya bisa kita sebut kaya dan siapa yang miskin? Kelihatannya simpel ya, tapi ternyata jawabannya dalam banget. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal ini. Tapi sebelum kita lanjut, coba deh saya mau tanya ke Anda, apa sih arti kaya buat Anda pribadi? Cuma soal nominal di rekening aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari itu? Nah, pertanyaan ini penting banget karena inilah yang jadi jantung dari obrolan kita kali ini. Oke, jadi gimana nih pandangan dari materi yang kita bahas? Ternyata kuncinya itu bukan soal jago ngitung duit, bukan itu. Tapi lebih ke pemahaman tentang esensi kekayaan itu sendiri. Apa sih sebenarnya kekayaan itu? Nah, pembahasan kita ini dibuka dengan pernyataan yang jujur lumayan bikin kaget. Katanya, sedikit sekali orang yang benar-benar kaya. Hah? Sebentar. Bukannya kita lihat banyak banget orang kaya di sekitar kita? Nah, justru itu, pernyataan ini sengaja dibuat untuk menggoyah cara pandang kita. Kalau gitu, pertanyaannya jadi, kalau bukan harta, lantas apa dong yang bikin orang itu beneran kaya? Dan disinilah kita masuk ke inti permasalahannya, yang disebut paradoks orang kaya. Gini idenya, punya banyak harta itu ternyata nggak otomatis bikin Anda jadi kaya. Loh kok bisa? Karena justru sebaliknya bisa terjadi. Terkadang harta itulah yang malah memiliki Anda. Oke, jadi ini poin paling pentingnya nih. Ada perbedaan yang sangat besar antara memiliki harta dengan dimiliki oleh harta. Kalau kita sudah dimiliki harta, wah ini bahaya. Keputusan-keputusan kita itu bukan lagi datang dari diri kita, dari nilai-nilai kita, tapi dari rasa takut kehilangan harta itu atau dari nafsu buat nambahin terus. Jadinya ya gitu, aset kita jadi bosnya dan kita jadi budaknya. Ngeri kan? Yuk kita bedah lebih dalam lagi, biar kebayang apa sih bedanya pas kita yang ngontrol harta sama pas harta yang justru ngontrol kita. Kita lihat langsung perbandingannya ya. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan, hubungan sosial. Di satu sisi, kalau kita yang megang kendali, kekayaan itu bisa loh nambah sahabat sejati. Tapi kenyataannya seringkali pahit. Materi ini bilang, jauh lebih sering kekayaan itu malah jadi magnet buat para penjilat. Tahu kan? Orang-orang yang deketin kita bukan karena diri kita, tapi ya karena isi dompet kita. Dan kalimat lengkapnya ini jelek banget. Sedikit sekali yang karena kaya, lalu dapat banyak sahabat. Lebih banyak yang karena kaya, lalu mendapat banyak penjilat. Ini benar-benar bikin kita mikir ya. Teman-teman di sekitar kita itu tulus nggak ya? Atau jangan-jangan cuma ilusi yang dibangun di atas uang? Oke, lanjut. Gimana dampaknya ke karakter kita? Seharusnya kan, makin kaya, makin bersyukur, makin rendah hati. Itu idealnya. Tapi kata materi ini, realitanya seringkali kebalikannya. Jauh lebih banyak yang malah jadi sombong dan serakah. Hartanya itu jadi bensin buat nyiram ego, bukan buat memupuk kebaikan. Dan polanya sama persis lagi. Sedikit sekali yang karena kaya jadi rendah hati dan bersyukur, lebih banyak yang karena kaya jadi sombong dan serakah. Ini nunjukin betapa gampangnya kita kepleset ke jurang keserakahan kalau udah harta yang ngambil alih setir hidup kita. Nah, ini dia nih perbandingan yang paling dalam, paling penting, dampaknya ke jiwa kita. Coba pikir deh, kita semua ngejar duit buat apa sih? Biar bahagia, biar tenang kan? Tapi ironisnya yang sering terjadi malah sebaliknya. Jiwa jadi gelisah, hati jadi cemas, dan nggak pernah ada puasnya. Rasanya kayak ada lubang di dalam diri yang nggak bisa ditutup, mau seberapa banyak pun uang yang kita tuang ke dalamnya. Jadi kalau kita kumpulin semua, inilah yang namanya perangkap kekayaan. Jiwa nggak tenang, hidup bisa-bisa jadi berantakan, sifat jadi sombong dan serakah, ujung-ujungnya malah dibenci orang, dan yang paling parah, kita jadi budak dari harta kita sendiri. Ini gambaran yang suram banget ya dari kondisi dimiliki oleh harta. Oke, tapi tenang dulu. Ini bukan berarti nggak ada harapan. Setelah nunjukin masalahnya, materi kita juga ngasih solusinya kok. Ada jalan keluar, ada pilihan lain yang bisa kita ambil. Dan pilihan itu dimulai dari satu keputusan yang sadar. Keputusan untuk nggak mau terjebak lagi. Keputusan buat jadi tipe orang kaya yang beda. Orang kaya yang benar-benar pegang kendali penuh atas hartanya. Bukan sebaliknya, bukan harta yang memiliki kita. Nah, inilah intisari dari semua pembahasan kita. Kitalah yang harus jadi tuannya, bukan budaknya. Dan inilah kunci buat jadi orang yang benar-benar kaya. Sekarang setelah kita bedah semua ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi.
Tapi kali ini pertanyaannya punya makna baru. Ini bukan lagi soal berapa banyak nol di rekening Anda, tapi soal bagaimana hubungan Anda dengan semua yang Anda miliki. Jadi, saya tanya sekali lagi ke Anda, apakah Anda benar-benar kaya